Libur Lebaran selalu menjadi ajang berwisata bagi masyarakat. Hampir semua tempat wisata dan pusat oleh-oleh di Bandung Raya mengalami lonjakan pengunjung, termasuk tempat wisata di Bandung Barat ini. Saat ini saya mau berwisata ke salah satu tempat wisata favorit yang ada di Lembang. Katanya sih di sini seru banget karena banyak wahananya, bisa untuk keluarga mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa menikmati wahana di tempat wisata ini. Ada apa aja? Kita lihat yuk. Begitu masuk ke bagian dalam, wisatawan akan disambut pemandangan danau yang indah. Danau ini adalah danau alami yang dulunya bernama Situ Umar, tempat pemancingan ikan. Di atas danau, perahu-perahu kayu dengan desain beraneka ragam membawa penumpang keliling danau. Hanya dengan membayar Rp25.000 per orang, wisatawan dapat menaiki perahu yang disukainya sambil menikmati pemandangan alam yang indah dan menghirup udara yang sejuk. Perahu-perahu ini dikemudikan oleh petugas. Ada juga perahu yang digoes. Kalau memilih perahu goes, Anda harus hati-hati mengemudikannya ya, karena banyak perahu lain berseliweran. Bagi yang suka berfoto, ada satu wahana yang didesain ala Jepang. Di sini pengunjung bisa menyewa kostum ala Jepang dan Korea, kemudian berfoto dengan latar belakang yang unik. Untuk anak-anak, ada berbagai wahana permainan anak. Tapi yang paling menjadi favorit si kecil biasanya adalah memberi makan kelinci. Aneka jenis kelinci lucu dari jenis Fuzzy Loop, English Angora, dan Dutch menjadi teman bermain yang lucu bagi anak-anak ini. Hanya dengan membayar Rp35.000, anak dan satu pendamping bisa bermain di taman kelinci ini dan mendapatkan wortel untuk memberi makan kelinci. Nah, bagi yang suka tantangan, ada beberapa wahana yang memicu adrenalin. Seperti permainan go-kart ini, hanya yang sudah memiliki tinggi badan minimal 120 cm saja yang bisa menaiki wahana ini. Dengan tiket Rp60.000, pengunjung bisa bermain go-kart selama 5 menit. Untuk satu putaran jaraknya sekitar 1 km. Ada lagi yang lebih ekstrim, yaitu Rainbow Slider. Inilah seluncuran pelangi yang membuat jantung berdetak lebih cepat saat berada di atas ban, berseluncur sepanjang 125 meter dari ketinggian 25 meter. Wahana ini masih menjadi favorit bagi pengunjung, terutama remaja dan dewasa muda. Pertama aku deg-degan banget, soalnya kan tinggi banget tadi aku dari atas kan. Terus aku pas turun tuh seru, nggak terlalu menakutkan gitu. Terus aku pas naik itu aku full teriak. Ya aku full teriak tapi seru banget sih, aku enjoy. Banyaknya jenis wahana di tempat wisata ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar kota. Wahananya ya banyak banget, terus kita tuh jadi nggak boring, bisa naik ini, naik itu, seru. Berkesan karena permainannya banyak banget, terus jajanannya juga banyak, seru-seru, terus juga kayak banyak permainan yang nggak ada di Jakarta tentunya, jadi kayak Rainbow Slide dan juga ATV, perahu, labubu, dan masih banyak lainnya sih Mbak gitu. Kesannya enak, sejuk, adem gitu. Aku happy di sini. Puas bermain, saatnya mengisi perut yang sudah keroncongan di pasar kuliner terapung. Saat menikmati jajanan khas Jawa Barat, pengunjung bisa sambil menikmati pemandangan yang asri. Aku lagi ngitung-ngitung koin nih. Ada yang 20.000, 5.000, dan yang biru ini 10.000. Soalnya kalau belanja di sini itu wajib pakai koin seperti ini. Jadi ini alat tukarnya. Jajan dulu ya. Para pedagang kuliner di pasar terapung ini berjualan di atas perahu mini yang unik. Ada sekitar 50 jenis jajanan berupa makanan dan minuman yang dapat dipilih oleh pengunjung. Saya pun sempat bingung menentukan pilihan jajanan yang ditawarkan. Kayaknya enak nih, seger. Mbak, bakso aci Garut ya? Iya, boleh. Berapa? Satu porsinya 25 kakak. 25. Langsung di sini ya? Iya. Nah, kita tukerin koin seharga 25.000 untuk seporsi bakso aci Garut. Terima kasih. Lembang itu kan dingin ya, jadi kayaknya kalau makan bakso anget-anget itu seger.
Di akhir pekan atau musim liburan, jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata di Bandung Raya memang mengalami peningkatan. Tak terkecuali di musim libur Lebaran tahun ini. Untuk libur Lebaran tahun ini kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu jumlah pengunjungnya. Ya, pada hari pertama Lebaran, kedua Lebaran itu masih belum terlalu signifikan. Tapi pada hari ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk jumlah pengunjung. Kalau jumlah pengunjung hari ini ya bisa sampai 4-5 ribu mungkin ya. Tempat wisata seluas 11,7 hektar ini telah buka sejak 2012 dan secara bertahap terus berkembang menjadi tempat wisata kuliner, edukasi, dan tempat bermain favorit keluarga. Lembang itu selain punya banyak tempat wisata, yang khas itu adalah susu karena punya banyak peternakan sapi. Jadi oleh-oleh khas Lembangnya itu juga kebanyakan terbuat dari susu. Sekarang saya mau cari beberapa oleh-oleh khas Lembang yang terbuat dari susu. Di antaranya tahu susu Lembang ini. Ini dia salah satu oleh-oleh khas Lembang yang paling banyak dicari wisatawan. Tahu susu Lembang. Sesuai namanya, tahu ini memang terbuat dari susu sapi. 4 liter susu sapi diolah untuk setiap 13 kg kedelai. Susu sebanyak itu cukup untuk membuat tekstur tahu menjadi lembut dan kenyal. Tapi di sini wisatawan tak hanya bisa membeli tahu yang sudah jadi. Mereka juga bisa melihat langsung proses produksi tahu susu ini. Untuk membuat tahu susu hingga siap digoreng atau di-packing membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Kan di Lembang itu banyak sekali peternak sapi yang menghasilkan susu. Jadi kita coba untuk membantu mereka gitu kan ya dengan membuat produk tahu susu. Istimewanya satu karena dia memakai susu, dia tidak masam tahunya, tidak juga memakai pengawet buatan. Kita memakai pengawet alami seperti kunyit, garam, dan bawang putih. Ada 2 jenis tahu yang dijual di sini, yaitu yang sudah matang digoreng dan yang masih mentah. Nggak sabar untuk mencicipi, saya memesan 1 dus tahu susu yang sudah matang. Oke, makasih. Wah, ini dia pesanan saya, tahu susu yang udah matang. Nih. Kelihatannya enak ya, empuk. Dari teksturnya udah kenyal-kenyal gini, ya ampun. Kayaknya enak deh. Coba kita coba ya. Kita buka dulu. Aduh, ini masih panas. Karena emang kalau kita beli mateng, itu tuh baru diangkat dari wajan. Jadi enak anget-anget gini. Lembutnya. Emang beda sih sama tahu biasa. Ini lihat lembut banget, terus kenyal-kenyal gitu. Anget. Dan ada, nggak terlalu asin tapi emang ada asinnya, jadi gurih aja buat cemilan. Enak banget. Ngenah. Sejak tahun 2008, tahu susu Lembang masih dicari banyak wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Emang ibu udah tahu kualitasnya tahu susu, udah tahu enak gitu. Pasti kalau ngelihat itu wah langsung nomor 1 itu tahu susu. Iya. Karena udah enak, udah ketahuan enak, terus tahunya udah enak, pokoknya pada suka anak juga tuh makan anak saya juga. Enak, terus lembut tahunya, terus crispy luarnya. Selain tahu susu Lembang, oleh-oleh khas Lembang lainnya adalah mochi susu. Sama seperti mochi pada umumnya, namun bahan dasarnya ditambahkan susu. Selain itu, di sini pembeli juga bisa langsung melihat proses produksinya. Satu lagi oleh-oleh khas Lembang adalah bika Ambon Lembang. Katanya sih ini lagi naik daun. Dari tekstur dan rasanya memang berbeda dengan bika Ambon dari daerah asalnya, Medan. Bika Ambon Lembang lebih lembut teksturnya, rasanya sih sama-sama enak. Mustika Ningdia, Sidki Irfan, Kabupaten Bandung Barat.